Saya record lagi. Oke, jadi ini saya izin lanjutkan. Tadi kita sampai mana? Nomor berapa ya? Nomor 2 ya, kalau nggak salah ya. Ya, yang nomor 2 Bu, dibikin PPT. Iya, jadi jawaban yang rekan-rekan sudah buat, dibuat lagi PPT-nya. Boleh di screenshot aja jawabannya, kemudian dipindahkan gitu ya, agar rekan-rekan nggak sulit. Kemudian PPT tersebut seperti saya begini, untuk membantu rekan-rekan dalam mempresentasikan hasil jawaban tugasnya. Jadi dari mana setiap, kan ada transaksi-transaksi jurnal. Rekan-rekan jelaskan bagaimana cara mencatatkan jurnal tersebut gitu ya, masuk ke debit dan kredit gitu. Kemudian menjelaskan buku besarnya bagaimana, kemudian neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian ya. Berarti kan itu hasil jawaban tugas rekan-rekan. Dibuatlah presentasi video tampak muka ya. Jadi saya bisa ngelihat muka rekan-rekan. Kemudian suaranya jelas. PPT-nya nggak usah bagus-bagus lah, yang penting rekan-rekan bisa mempresentasikan hasil jawabannya sendiri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa melakukan video presentasi menggunakan jawaban tersebut dalam bentuk video yang kemudian diupload di YouTube. Kenapa saya minta di YouTube? Karena biasanya link YouTube itu lebih mudah ya untuk diakses ya. Boleh di G Drive, tapi pastikan linknya itu tidak dikunci, karena kebanyakan yang pakai G Drive itu suka terkunci gitu. Jadi susah buat saya mengaksesnya. Kalau misalkan saya mengakses menilainya lebih cepat, saya bisa kirimkan feedback gitu kan untuk dikirim ulang. Tapi kalau saya mengkoreksinya pas akhir, pas sudah mau tutup gitu kan, udah mau selesai input nilainya, rekan-rekan mungkin jawabnya lama gitu kan, akhirnya tidak saya masukkan nilainya karena videonya nggak bisa saya buka gitu. Jadi pastikan hal tersebut tidak terjadi ya. Kemudian semua mahasiswa diwajibkan mensubmit video agar terrecord oleh sistem dan dapat dilakukan penilaian oleh dosen. Kemudian video disubmit dalam bentuk link dan dilampirkan di lembar jawaban yang sudah disediakan. Jadi nanti saya tetap berikan lembar jawaban dari Unsia. Kemudian rekan-rekan masukkan saja linknya di situ. Nanti tinggal saya klik dari situ ya. Jadi pastikan linknya mudah diakses dan tidak terkunci. Nah, itu adalah instruksi pengerjaan ujian akhir semester. Silakan jika ada pertanyaan. Bu, izin Ya, bertanya. silakan Mas Alfi. Untuk soalnya gimana ya Bu? Soal ujiannya ini kan saya minta presentasi jawaban tugas Ya, kan yang presentasi. diberikan. Berarti Bu Puspika ini ngasih soal Iya, dulu, soal kita kerjakan, baru iya. kita bikin PPT-nya gitu Bu. Iya, jadi gini, nanti saya upload soalnya, isinya sama seperti ini. Isinya sama seperti ini, jadi rekan-rekan tinggal bikin videonya aja gitu. Nanti videonya diupload di laman UAS-nya gitu ya. Sama seperti rekan-rekan ketika mengupload tugas. Gitu Mas Alfi. Halo Mas Alfi? Ya Bu, ya Bu. Jelas ya? Iya, tinggal nunggu soal dari ibunya aja, jangan Iya. susah-susah Bu. Enggak. Soalnya enggak susah. Soalnya ini. Soalnya yang kemarin itu kan Bu, yang tugas itu. Iya, jawaban Oh, tugas. soalnya yang tugas itu, yang tugas Iya. kemarin. Ini kan Saya udah selesai ngerjain. Nah iya, ini Tinggal, saya minta oh, melakukan presentasi jawaban tugasnya kemarin. berarti kita tinggal Buat aja. bikin PPT-nya Iya. kayak cara bikin jurnal umumnya kayak gini, terus Iya. cara bikin. Ya, begitu. Ribet ya. Nggak ribet ini seperti saya begini. Bu, izin Kan bertanya, otomatis, Bu. Silakan. otomatis harus ada tabelnya kan. Nggak ada batasan waktunya kan ya, Bu?
nggak Oh ada, iya, nggak ada batasan waktunya. Pokoknya sampai selesai rekan-rekan apa namanya mempresentasikan jawaban tugasnya. Berarti sampai di neraca saldo penyesuaian ya. Sampai situ. Baik, Bu. ya, siap Bu, siap Bu. Ya, Oke. nilai tugasnya kita belum tahu Bu bener apa enggak nih Bu, nilai Iya, tugas. ini makanya saya belum bisa koreksi ya. Nanti sekalian lah rekan-rekan tahu jawabannya. Ah, Ibu. Ntar kalau misalkan jawaban tugasnya salah, otomatis Ya, presentasinya di salah dong UTS Bu. Beda. kita salah dong, Bu. Saya bedain Gitu. dong. Ya gini. Gini. Bu, saya di UTS nilainya udah kecil, Bu. Bu, saya UTS cuman gara-gara kurang satu soal Bu, saya masukin Bu. Nilai saya jelek Bu. Makanya. Saya gara-gara yang nggak kebaca itu, Bu, yang kepotong-potong, Bu. Oh Aduh. iya, makanya nih saya bilang sekali lagi, kalau dimasukkan ke Excel, jangan di-convert, link Excelnya aja dikirim. Ada nggak yang ngirim pakai Excel di convert ke PDF? Coba dia yang Nah, hadir. kalau saya ke Word dulu Bu, dari Excel di copy, kan Ah, bisa copy image ke mm-mm. Word, baru ke Word ke PDF. Oh, berarti nggak kepotong kalau kayak gitu. Nggak kepotong. Nah, ini ada yang langsung di-convert dari Saya Excel. kepotong. Coba gimana saya menyambungin gitu? Haruskah saya print dulu satu-satu baru disambungin? Iya. Ya ampun. Gimana, Bu? UTS saya udah jelek nilainya. Jadi gini. Coba Bu, coba Bu untuk supaya nggak takut salah nih Bu kan yang nilai tugas yang benar jawabannya kayak gimana Bu biar kita Aduh, catat sekarang. Kasih bocoran, Bu. Nah, gitu Bu. Maksudnya jadi biar kita nggak salah nih buat UASnya nih Bu. mau saya begitu, tapi belum semuanya ngumpulin. Banyak banget ini yang belum ngumpulin. Terakhir kapan ngumpulin? Hari ini kan Bu? Udah selesai. 28 ya, Bu. Mm-mm. 28. Oh, Nah, sekarang ya udah. Kemarin takutnya ada yang terlambat gitu ya. Takutnya ada Ya yang nggak apa-apa kan terlambat. berarti udah selesai kan Bu. Udah Berarti selesai. tinggal kita nih jawaban yang benar harusnya gini. Gitu. Coba buat nyocokin aja Bu. Jadi gini. Kita nggak tahu. Pokoknya jawaban tugas itu pertama kan jurnal umum ya. Betul. Jurnal umum pastikan ini tadi kalau nggak salah saya baru apa namanya nggak lama cek itu ada yang salah gini. Debit kredit itu nggak sama. Jadi nominalnya pastikan sama. Saya kasih tahu nominal aja terakhirnya ya. Jurnal umum ya Bu. Ya, jurnal umum sebentar. Saya cek dulu catatan saya. Untuk jurnal umum nih. Mana ya jurnal umum? Nominalnya. Jadi rekan-rekan bisa nanti cari benar nggak hasilnya segitu. Sebentar saya buka dulu. Tapi nggak saya tampilin ya. Nominal bawahnya aja. Sebentar. Nominal bawahnya ini Bu, untuk ya, paham bisa akuntansi gimana sih, Bu? untuk paham bisa akuntansi ya belajar Bu. Belajar Bu. Belajar, bener. Iya, udah coba dipelajarin, Bu. Mungkin Belajar. memang awalnya memang nggak begitu suka kali ya. Jadi Jadi gini, kita kalau mempelajari sesuatu ngelihat kayaknya susah, jangan susah males jangan, nggak akan bisa kalau kayak gitu. Gimana Bu untuk jurnal umum berapa nilainya? Nih, jurnal umum ini saya spill aja deh tapi nggak lama-lama. Nah boleh Bu, nah gitu. Sebenarnya gini, sebelumnya saya infokan, meskipun jawaban tugasnya salah, pada saat nanti mempresentasikannya bagus gitu ya, nggak akan saya kurangi nilai sesuai dengan nilai tugas, nggak akan performansinya, pengetahuannya bagaimana, itu kan saya nilai. Oke, mempresentasikan satu yang salah kan kayaknya salah gitu. Kayaknya ada yang nggak benar gitu. Coba. Tampil belum? Belum Bu.
Iya sama, saya juga segitu. Ya, 580 ya. Kemudian ini kan buku besar nih ya. Kemudian dibuatlah neraca saldo. Nah, ini neraca saldo ya. Sama nggak? Benar, neraca saldonya mana 447. neraca? 447 nih. Ya, 447. Kemudian untuk jurnal penyesuaian. Ini ya. 35.900. Ya, 35.900. Kemudian kita buat neraca. Ini kan masukin lagi nih tadi neraca saldo awal. Kemudian masukkan jurnal penyesuaiannya. Nih, nilainya. Kemudian bikin lagi neraca saldo yang disesuaikan. Ini kan nggak usah nih laba rugi sama neraca kan nggak, saya nggak minta ya. Itu ada kertas kerjanya, Bu. Kenapa? Ada kertas kerjanya juga. Enggak, ini saya bikinlah sendiri. Oh, iya. Kayaknya saya ada yang salah tuh, Bu, tuh. Apa namanya? Yang mana? Jurnal penyesuaian. Nih. Bentar. Oh. Bentar, soalnya apa sih? Saya lupa dah. Perlengkapan kantor yang terpakai, kemudian ditetapkan penyusutan ya kan. Kemudian memberi apa? Ini peralatan. Oh, Ini itu kan, ini masih salah ya yang kemarin saya copy paste terus saya saya benarkan waktu itu yang revisi. Ini saya masih belum benarkan nih yang ini. Tapi jurnalnya ini udah benar. Hanya pencatatannya saja yang typo itu loh. Nah, Bu, maaf mau nanya. Ini kan di sini tertulis perlengkapan beban kantor terpakai 24 juta. Nah, itu sedangkan peralatan kantor yang di ini kan 26. terpakai 26. Nah, itu Iya. kenapa 24 jutanya Ibu di jurnal penyesuaian lagi, Bu? Ada 24 Ya kan juta. ini ada di sini nih. Peralatan kantor yang terpakai sebesar 24 juta gitu kan. Jadi Enggak, masukkan maksudnya nominalnya. enggak langsung dikurangi antara selisih 20. Oh. Enggak, Saya salah tuh. Kan saya salah di situ aja saya salah, Bu. Sesuai dengan yang dikatakan di jurnal penyesuaian. Ternyata perlengkapan yang peralatan kantor yang terpakai 24 juta. Jadi gini, di sini nih. Kan dia beli peralatan komputer 26.500 gitu kan. Ternyata aktualnya itu 24 juta, berarti harus disesuaikan. Nanti dikurangi kelihatannya di neraca saldo yang disesuaikan. Nih dari 26.500.000 dikurangi dengan 24 juta yang di jurnal penyesuaian, berarti disesuaikan di sini 2.500.000. Begitu. Oh, ini laba rugi apa, Bu? Kayak persen kemarin. Ini enggak, saya enggak minta, teman, ini saya buat. Baiknya saya dibuat, cuman kan rekan-rekan nanti susah lah. Saya salah. Itu aja udah banyak ya. Ini kan ada laporan laba ruginya, ada laporan perubahan modal, kemudian banyak banget. Ini buat semester berapa, Bu? Ini masih pengacara akuntansi 1, ini 1. Udah ya berarti ya. Jadi ya, ini Bu, nanti rekan-rekan enggak, cuman saya ada beberapa yang salah sama. Ini saya mau nanya, Bu. Kemarin saya sempat belajar. Jawaban gue anjing presentasi bangsat, gimana yang deg-degan gue kalau akuntansi. Sekarang buat UAS. Buat UAS ya. Ada yang backup, Bu. Halo. Siapa tuh yang ngomong? Mau pusing pasti dia. Libur review. Ada yang backup, Bu, ada yang backup. Iya. Lupa di mute, Bu. Iya, Ya nggak apa-apa, biarin aja. Dia unek-unek hati itu. Nah, ini kalau saya kemarin belajar untuk yang masalah ref, saya dikasih tahu kalau misalkan ref itu tergantung si jurnal umumnya, posisinya dia di mana. Ini referensi. Gitu. Iya, ini mah nggak usah Ya. dibuat. Saya nggak minta. Oh, itu nggak dibuat referensi gitu nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, saya udah buat, Bu. Berarti nilai plus ya, Bu.
Jadi kemarin saya sempat belajar untuk Evan berat masalah akuntansi sih. penyesuaian nilai Berat ref itu, akuntansi gua. nomor ref ini tergantung dari si apa Akun, namanya, nomor ya akun. nomor akunnya itu dari si jurnalnya ini ada yang berada di mana gitu loh. Kayak Iya, betul sekali. kalau kayak saya itu kan saya isi kan setelah jurnal umum baru di buku besar. Nah, Mm-mm. saya mentata kayak apa ya? Kayak beban itu kan 4 ya Bu rata-rata. 5, sorry. Mm-mm. Beban itu kan 5. Nah, karena tertulis di situ beban sewa dulu yang pertama, maka beban sewanya itu saya tulis 511. Iya. Terus baru beban gaji, beban listrik, dan beban telepon. Kayak gitu. Jadi, setelah saya pelajari kayak gitu sih, Bu. Karena kan saya kan belum pernah diterangkan Ini untuk Mas masalah Alfi pengisian. kenapa jelasinnya sekarang? Nanti pas di video aja dijelasin. Oh gitu. Iya. Oh, oh ya udah berarti saya ngebantu ya. Ya nggak apa-apa kalau Mas Alfi bisa menjelaskan seperti itu ya nanti ada nilainya lah sendiri. Oh. Ya udah bantu temen lah kan nggak apa-apa, Bu. Ya jadi kalau memang rekan-rekan paham mengenai nomor akun boleh langsung dimasukkan nomor referensinya ya. Kemudian kan di buku Sama besar juga kan ada nomornya tuh. kayak kemarin kan sempat saya tanya sama Ibu untuk Mm-mm. mengenai ini nama akun sih, lebih ke nama akunnya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Dan saya masih bingung untuk di apa apa eh, apa sih setelah ini trial balance-nya. Oh ya, Nah, di neraca trial saldonya. balance itu karena kan apa namanya kalau misalkan emang posisinya dia harus mengurangi debit di neraca saldo, otomatis dia harus ada di kredit gitu kan, Bu? Enggak gini, kalau di pas di neraca saldo ya, Nah, untuk di neraca trial balance. ah, Nah, posisinya dia ini kan di debit. Nah, sedangkan setelah jurnal penyesuaian, dia ini harus dikurangkan kayak gitu. iya, jadi gini kalau dia posisinya di misalkan sama di debit masukin di debit gitu kan. Nah, Kemudian kalau debit misalkan kredit. untuk dia mengurangi si posisi angka di debit ini, otomatis harus dilawan kan dengan Iya, kredit. Nah, betul. posisinya sudah di kredit nih. Nah, otomatis kita harus nyari debitnya kan di mana. Nah, itu yang Iya. saya bingung, Bu. Nama akunnya buat di debit nih apa ya? Kayak gitu, Bu. Oh, sesuaikan saja sama itu kan ada di depannya sini nih. Ah, saya itu lagi nih. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih kurang paham juga untuk nama akun ya. Ini nanti saya rubah sedikit nggak apa-apa, Bu? Di mana di pas di itu, di apa namanya? Yang tadi saya salah tuh kan di jurnal penyesuaian, udah pasti salah tuh. Iya. Nah, ini contoh nih. Di sini kan kita lihat nih untuk peralatan kantor. Ini kasnya dulu deh. Ini kan kas juga ada nih. Nih, ini kan kas di neraca saldo awal di debit kan posisinya kan. Hmm. Nah, kemudian kita lihat di pas saat ada jurnal penyesuaian kas itu di mana? Ternyata di kredit. Berarti kan ketika di neraca saldo disesuaikan kita lihat nih kas 380 debit di jurnal penyesuaian kredit 9 juta contohnya masuk nanti ke debit dikurangi begitu kan maksudnya Mas Alfi? Nah, iya. Nah, saya berpikir nih, Bu, walaupun kemarin Ibu udah nerangin sedikit, saya kira kas itu tidak akan bisa berubah di kredit gitu, Bu. Oh bisa lah ini kan nih ada jurnal Oh, penyesuaiannya di sini tergantung semua karena dimasukkan. hmm, karena yang 9 juta tuh apa sih? Saya lupa soalnya, ya ampun. Dia peralatan perlengkapan ya membeli perlengkapan 10 juta Ya, beban 500 apa? Perlengkapan terlebih ya 9 juta. iya jadi perlengkapan kantor dengan kas di sini itu ya 9 juta. Oh, kalau Ibu nambah, terus lawannya di kredit. nah ini debit kreditnya 9 juta untuk memperbaiki tadi kan yang 10 juta 500 sehingga di neraca saldo disesuaikan kas di sini di debit dari 380 Bu, dikurang 9 juta. eh,
Ini untuk hasil nilainya sih saya sama sama Ibu 450.600.000. Hmm. Nah, cuman yang kayak mungkin nih hitungan Ibu lebih banyak banget dibandingkan saya, Bu. Satu kayak gitu. Maksudnya gimana? Saya aja eh, saya bilang tadi saya udah salah di jurnal penyesuaian. Jurnal Ah, jurnal penyesuaian saya aja mungkin ada di saya nggak ngitung lagi nih. ini berarti salah di sininya biasanya di nama-nama akun. Satu mungkin di nama akun. Kalau nama akun karena posisi debit dan kreditnya berlawanan, maksudnya Mm-mm. sesuai gitu. Ini kan Iya. Ibu totalnya 35 juta. Mm-mm. Ya kan jurnal penyesuaian saya cuma 13.900.000, Bu, mohon Oh, maaf. kok Ya, kurang kurang 24 juta. Nah, 24 jutanya berarti yang di sini dong ya. Iya kan makanya tadi saya bingung kan. Saya itu nggak saya masukin, Bu. Kurang 24 juta. Ini nih kelihatan nih 24 juta di sini berarti. Heeh. Cuman kan maksudnya kalau misalkan emang 24 ini kan cuman plus dan terus dikurangkan kan 24 juta mana Mm-mm. yang dikurangkan, Mm-mm. 24 juta mana yang ditambahkan kan gitu kan. Mm-mm. Nah, nilainya tetap sama di 450.600.000 Bisa sama. karena dia apa yang di 26 juta itu kan nggak dikurangin ya. Betul. Nah, iya makanya tetap sama di sini. Itu. Tapi itu benar juga, Bu, apa enggak? Enggak lah. Kan hasilnya sama, Bu. Kan Bu Hasil, selalu ngeliat hasil akhirnya. hasil akhir mulai sama tapi saya lihat ininya juga lah. Penyusunannya bagaimana gitu. Kan nanti kelihatan dari sini sebelum saya masuk situ Saya di buku sininya besarnya aja udah bener loh, Bu. kelihatan. Udah sama ya semua buku besarnya. Maksudnya cuma gara-gara jurnal penyesuaian doang saya jadi salah semua kan Oh enggak iya kan, Bu? salah satu kan. Nah, Nih misalkan saya salah ini. Kemudian nanti saya lihat di sininya. Ini kan juga nanti salah nih nilai nominalnya nggak sama sama saya. Walaupun nanti ya. di sini sama. Salah 2 berarti. Otomatis saya sudah tahu nih kenapa bisa sama karena ininya beda. Nanti saya pas presentasi boleh dibenerin nggak, Bu? Boleh, boleh deh Ah, ya udah. dibenerin. Iya. Iya, makasih, Bu. Berarti semuanya boleh dibenerin dong, Bu, yang presentasi. Boleh Boleh. banget, boleh dibenerin. Boleh. Asal tahu Boleh. caranya menjelaskan. Kan saya mau dengar itu, cara menjelaskannya. Oke, siap. Bu, Oke izin ya? bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, artinya berarti kan nanti kan yang jawaban sudah Ibu presentasikan kan nanti kan pasti kita cek sama jawaban kita, Bu, tugas yang belum dinilai. Berarti bisa kita perbaikin hasil perbaikannya itu yang kita presentasikan itu nggak masalah ya, Bu, walaupun Nggak tugas masalah. sama yang presentasi berbeda. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya nanti Ya, baik, Bu. ceknya, kalau hasil jawaban nominalnya kan saya sudah cek di tugas ya. Nanti saya tinggal menilai performansi rekan-rekan, pemahaman rekan-rekan mengenai akuntansi bagaimana gitu kan. Kenapa dia bisa masuk debit? Kenapa dia bisa masuk kredit kan gitu. Nah, Bu, Ya, baik, sebentar, Ibu. izin. Mm-mm. Kan yang jurnal penyesuaian itu peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Nah, Ibu tadi memasukkan peralatan komputer 24 juta di debit. Nah, untuk di jurnal umumnya lawannya apa, Bu? Untuk Bagaimana? kreditnya. Peralatan komputer yang terpakai kan 24 juta. Tadi Ibu di jurnal penyesuaian masukin Peralatan komputer. Jadi yang peralatan di komputer. debit itu beban. Nah, oh beban Bu, beban peralatan 24 juta Beban, debit. iya. Terus lawannya Peralatan. beban peralatan. Enggak dong, kalau beban peralatannya udah di debit, yang di kreditnya peralatan aja. Oh. Yang saya masukkan harus ngecek. peralatan. Saya harus ngecek ini saya dong berarti neraca saldonya. Ya iyalah, itu di apa namanya dipastikan harus sesuai dengan neraca saldo. Jurnal penyesuaian dengan neraca neraca saldo yang disesuaikan berarti ya. Nah, Ibu 24 juta masuknya di peralatan. Oh, masuknya di beban 24 juta terus 24 juta di debit 24 Iya, juta itu peralatan komputer. Iya. Terus kreditnya beban. Bebannya di debit. Beban peralatan di debit. Kalau bebannya di debit, Bu, mohon maaf, berarti bikin akun baru dong.
Iya, ditambahin aja ke bawah beban peralatan gitu ya. Nanti saya pelajari lagi, Bu. Kan itu memang kan dari neraca saldo sudah semua. Tapi kan ini dari jurnal penyesuaian kan ada lagi nih yang belum masuk ke akun di neraca saldo yang awal. Tambahkan untuk masuk ke neraca saldo yang disesuaikan. Jadi nggak hanya sampai kalau di yang pertama itu neraca saldo awal kan hanya sampai beban ya, beban telepon ya. Nah, itu kan ada beban apa namanya? Perlengkapan kantor, kemudian penyusutan peralatan, ya kan? Kemudian beban penyusutan, kemudian akumulasi penyusutan sama utang utilisasi, utang telepon kan belum ada tuh ya. Masuk lagi ke bawah. Oke. Oke, sangat jelas, Bu. Kalian dicatat kayaknya ini semua. Saya mah tinggal nyamain aja. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaan? Ibu izin bertanya, Silakan, itu Bu Kak. yang bagian perlengkapan itu Bu saya masih bingung. Kayaknya di situ saya salah. Perlengkapan, jurnal apa nih? Yang penyesuaian Bu. Jurnal penyesuaian. Kan Ya, mulai dari situ tuh. peralatan kantor yang terpakai ya kan? Ya, Sebesar 24 juta. bukan perlengkapan Bu. Iya, perlengkapan Yang kantor ya. Yang mana? Beban peralatan kantor? Iya. Perlengkapan Bu yang 1,5 juta itu. Yang dari 10.500.000 tapi dicatatnya Oh, membeli. 1.500.000. Itu membeli ya, membeli perlengkapan kantor 10.500.000. Tetapi dicatat 1.500.000. Berarti itu jurnal penyesuaian poin C ya. Berarti masuknya perlengkapan kantor di debit dengan kas. Berapa nominalnya? Kurangi saja 10.500.000, kurangi 1.500.000. Nah, Bu, mohon maaf, Bu. Itu saya kan karena kurang begitu paham tadinya. Saya bikin lawannya itu saya perlengkapan ATK-nya 9 juta kredit. Nah, di debitnya itu saya nulisnya beban perlengkapan ATK, Bu. Beban perlengkapan yang di mana? Kalau Yang penyesuaian. Iya, yang trial balance. Kan kalau Ibu kan 9 juta debitnya itu kan masuknya ke kas, terus lawannya di perlengkapan ATK kredit. Nah, kalau saya buatnya itu di beban perlengkapan ATK debit, terus perlengkapan ATK-nya kredit 9 juta kayak gitu, Bu. Jadi juga beda berarti hasilnya. Hasilnya sama, kan karena 9 iya. Sama kan, Bu? Kalau di neraca saldo disesuaikan sama. Beda dong. Kalau Ibu jurnal penyesuaiannya juga beda kan totalnya? enggak, kalau Ibu kan debitnya itu kan masuknya ke kas 9 juta. Berarti kasnya dari 30 nggak berkurang berarti. Iya, nggak berkurang gitu, Bu. Makanya saya bilang nilainya sama. Yang kayak kurang itu kan cuma 24 juta doang. Iya. Nggak, ini kenapa masuk kas? Karena kita lihat di sini kan dia awalnya perlengkapan kantor, membeli perlengkapan kantor 10.500.000 kan. Kemudian dia pakai secara kredit ya, hutang usaha. Kredit, betul, hutang, 10.500.000. Ternyata membeli perlengkapan suka susah deh beda antara perlengkapan dengan peralatan. Ternyata dia yang kepakai itu kan enggak gini, dia tercatat itu 1.500.000, otomatis dia harus mengembalikan masuk ke kas kan? Gitu lah. Karena kan dia nanti dilunasi nih. Di tanggal berapa tuh dilunasi? Oh. Gitu ya. Jadi harus dikurangi di kasnya. Nah, makanya saya masukkan perlengkapan kantor dengan kas 9 juta. Maka di sini kas awalnya saya 380 karena ada salah catat sebesar harusnya 10 juta tapi dicatat 1.500.000, maka sisanya berapa? 9 juta. Nah, ini akan ini yang saya bingung, Bu. Maksud saya, Ibu itu kok menaruh di kan perlengkapannya kan harusnya kan minus 9 juta, Bu. Karena yang terpakai cuma 1.500.000 kan? Enggak, ini salah catat.
yang salah, yang benar itu 10.500.000, tetapi dicatat Eh, 1.500.000, kita harus balikin. nah, Ibu nulisnya berarti perlengkapan kantor bebannya jadi punya dari 10.500.000, kalau Ibu perlengkapan kantor debitnya di perlengkapan kantor 9 juta. Perlengkapan kantor debit 9 juta dengan kas 9 juta. Kenapa, maksud saya kenapa nggak dibalik gitu Bu, perlengkapan kantor kan yang baru dipakai kan cuma 1.500.000, Mm-mm. sedangkan 9 juta harusnya kan masih sisa kan, kenapa nggak di perlengkapan kantor yang di kredit gitu Bu? Kenapa perlengkapan Nggak kantor? Oh, jadi perlengkapan kantornya yang beban kredit. gitu, maksudnya beban. Nah, jadi kalau Ibu kan ini mau dimasukinnya ke debit. Yang perlengkapan kantor iya ke debit. Kan Nah, kita balik ininya, apa namanya, jurnalnya. tenang, saya udah nge-screenshot punya Ibu jadi Dari jurnal umum ini kan dia sudah selesai nih hutang usahanya kan ya. Kan Hmm. awalnya perlengkapan kantor dengan hutang usaha, gitu kan? Kemudian ternyata membeli peralatan 10.500.000, tetapi dicatat 1.500.000, otomatis kan ada yang berpengaruh ke kas. Dengan uang Kalau yang dia berpengaruh. keluar. Nah, itu yang saya bingung. Kalau misalkan, saya mikirnya tuh kalau misalkan emang dimasukin ke kas, harusnya duitnya kan balik ke kas, Bu. Bukan mengurangi kas, kayak gitu. Iya, tapi kan dia dicatat sudah masuk di sini nih. Perlengkapan kantor otomatis nanti akan berkurang juga dari yang dicatatkan di perlengkapan kantor. Gitu loh. Tapi pas Ibu ngomong kas tuh saya bingung. Kalau misalkan kasnya yang saya tulis di debit, masa lawannya langsung perlengkapan apa? Perlengkapan kantor. Saya bingung kayak gitu. Makanya saya bikin, kalau yang saya Bu ya, saya bikin perlengkapan kantornya itu di kredit gitu. Jadi si 10 juta ngurangin 9 juta kayak gitu. Dan 9 jutanya lagi yang di debit saya bikin beban perlengkapan kantor kayak gitu. Perlengkapan ya kantor kan. Iya, tapi sama nggak nominalnya dengan saya? Hah? Dibilangin saya cuma kurang 24 juta doang, Bu. Nggak, pas di neraca saldo disesuaikan berarti kurangnya 24 juta apa di jurnal penyesuaian? Enggak, Gimana, Bu? yang beda di mana nominalnya? Jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian saya beda karena Ibu kan di sini. Berarti kita bedanya di yang pertama di 24 juta itu sama di poin C ya. Iya, poin C. Ntar deh Kalau coba saya aku, cek deh. kalau aku perlengkapan kantornya aku bikin dia kredit 9 juta. Jadi di neraca apa yang disesuaikannya dia dapat angka 1,5 juta gitu, Bu. Di mananya? Di neraca setelah disesuaikan di debitnya itu 1,5 juta. Saya harus buka punya Mas Alfi nih. Buka. Nanti coba saya lihat deh. Karena saya harus cek lagi kan, ini terlalu banyak kan ya. Pokoknya nanti saya coba cek di poin A sama poin C ya berarti ya. Saya kira tuh yang 24 juta itu, Bu, apa soalnya tuh kan Ibu memberi soal, sorry Ahmad. Yang terpakai. Nah, saya kira tuh itu ngasih tahu. Enggak, maksudnya dari 24 juta itu kan karena belinya 26 juta. Ini jadi mereka paham semua nanti ini performanya dari Mas Alfi semua. Saya kira 24 juta tuh akhirnya gitu loh, Bu. Enggak, Jadi ini makanya kan kalau saya peralatan komputer saya bikin kredit di 2,5 juta karena itu hasilnya kan, dan enggak, debitnya 24 juta. kita mencatat yang benar-benar terpakai gitu. Jadi nominalnya berapa kita masukkan gitu. Jadinya Nah, apa Bu, kasihan teman-teman yang lain kan juga pasti nggak akan paham. jangan gitu. Mereka kan juga belajar. Jadi gini, jadi apa yang mereka kerjakan gitu, maksud saya jadi apa yang rekan-rekan kerjakan tuh rekan-rekan harus paham dari mana nih, kayak Mas Alfi kan.
dia tahu dari sini gitu kan, jurnal ini masuknya kemana kan gitu, harus belajar. Nah itu yang saya pingin dari rekan-rekan semua gitu, paham apa yang saya beritahu gitu kan, akhirnya nanti bisa rekan-rekan pas membuat video presentasi seperti ini paham gitu. Nanti saya itu parameter saya sih sebetulnya. Seharusnya kan juga dari kuis gitu ya kan, saya kalau masukin kuis tiap hari takutnya rekan-rekan bosen ya. Jadi coba saya lihat dari Justru jangan Bu, justru malah harus ada kuis Bu. seharusnya memang ada Ku- kuis sih. Kuis itu yang membuat kita tuh memahami apa namanya, oh pelajaran ini kita mahamin ini kayak gitu Bu. Iya sih Ya, benar. walaupun jangan sering-sering. Iya benar, cuman gimana ya? Karena terlalu banyak kelas yang saya ampu. Saya mau buat satu-satu itu waktunya itu loh. Ini pengantar akuntansi aja saya 2 gitu. Tapi mungkin ada beberapa kelas yang memang saya buat kuisnya. Ini PA pernah nggak saya buat kuis ya? Ya, itu apa? Kayaknya pernah sekali ya? Pernah Bu sekali awal-awal. Sekali, iya sekali. Iya itu harusnya Sekali saya awal-awal mah sayanya bingung gitu. masih baru memahami, tapi kan lama-lama kesini kan Hmm. paham. Apalagi saya Harus tambahin mau nggak mau juga Bu. kan. Jadi gini, Saya mempelajari dari luar juga. iya, jadi jangan hanya terpaku dengan PPT yang saya berikan, terus Vicon, apalagi Vicon kan nggak semua rekan-rekan bisa ikut. Harus bisa mengeksplor, punya bukunya misalkan beli gitu kan salah satu, atau baca-baca di Google itu kan banyak sekali. Ya. Jadi jangan Yang terpaku membedakan hanya saya sama Ibu di jurnal penyesuaian, Ibu peralatan kantornya 24 juta, saya cuma 2 juta Ibu. Maaf. nggak apa-apa, nanti saya cek ini. Kemudian kalau hasilnya berbeda dengan saya, tapi nanti pas pada saat presentasi Mas Alfinya sudah bisa menjelaskan, ya mungkin nanti saya tambahkan nilai plus, gitu ya. Tapi nanti Terus Bu, tugasnya ini saya sesuaikan dengan hasil jawaban saya. Nanti terserah pas presentasi video Mas Alfi punya argumen lain ya nggak apa-apa gitu. Malah bagus Mas Alfi bisa menerangkan jawabannya sendiri gitu. Dari sini hasilnya. Itu ya. ya saya salahnya di situ doang nih Bu. Ya nggak apa-apa lah. Salah cuman 2 poin apa 1 poin itu nggak apa-apa lah. Nggak 2 akan poin saya ya. kurangi gede-gede nilainya. Yang penting Mas Jadi Alfi teman-teman ada yang masih nggak paham kah? Ini mumpung Bu Pustika ingin tanya jawab. silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi kalau spill tugas lagi udah ya, tadi udah lumayan nih. Karena saya masih menunggu rekan-rekan yang belum mengumpulkan tugas, tapi ingat tolong nanti dikabari. Mungkin Mas Alfi temennya ada yang belum mengumpulkan tugas gitu kan. Langsung WA ke saya. Nanti boleh submit asal alasannya jelas dengan tadi ada penalti pengurangan poin 20 ya. Jadi kalau misalkan hasilnya benar 100, kurangi aja 20. Teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, ini saya langsung ketik Bu. Lalu saya ketik Bu. Ya, yang belum mengumpulkan tugas silakan hubungi Bu Pustika. Tuh. Jadi saya masih nerima nih sebelum sesi UAS berlangsung. Saya pokoknya selesai, pokoknya minggu kan UAS itu dimulai di hari Senin pukul 8 pagi. Begitu masuk jamnya pelaksanaan UAS saya tutup, berarti tugas sudah tidak diterima lagi. Kan beliau bilang alasan. Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan Pak. Nah, terkait UAS Bu, nanti yang disubmit itu berupa linknya aja atau PPT-nya juga Bu? Boleh jadi kalau Pak Muminan mau PPT-nya juga disubmit boleh, atau linknya aja nggak apa-apa. Oh linknya aja nggak apa-apa Bu. Yaudah Linknya aja nggak linknya apa-apa. aja Bu.
Ya udah kalau gitu linknya aja juga Bu. Ya orang udah buat PPT-nya terus nggak mau disubmit. Ya kalau mau Dapat linknya nilai plus boleh. nggak, Bu? Nilai plus dulu nih Mas Alfi. Ya Nek nggak Bu. apa-apa, Bu. Nilai UTS saya udah jelek, Bu. Coba saya mau lihat Mas Alfi mukanya kayak gimana nih. Kayaknya saya belum pernah lihat Mas Alfi mukanya kayak gimana. Coba diaktifin dulu lah on cam-nya Aduh. biar coba dapat nilai plus nggak? Halo Mas Alfi, ini saya baru Ya, lihat Bu. kayaknya Mas Alfi. Mas Alfi ini itu kan ya apa namanya? PA-nya sama saya ya? Iya, Bu. Oh iya. Yang ikut Satgas PPKS. Betul. Ah iya ya Pansel, Allah. pansel kalau saya Ya panselnya, Bu. pansel ya panitia pelaksana. Udah selesai ya? Mm-mm. Oke. Lihat nilainya di mana ya? Belum dikerjain sama Bu Pustika. Belum, saya belum sempat. Oh, yang UTS kemarin. Yang Enggak, UTS yang udah. ini. Yang Enggak, yang tugas. UTS. Yang Yang UTS UTS, belum. Belum UTS udah. Udah nih, Mas Alfi udah belum? dilihatnya di Udah mana? dapat loh. Oh, belum Udah ada. saya Aku masih ini, 75, Bu. Tuh, masih Mas Alfi. strip aku. Bu Isnania, coba saya cek. Ngumpulin nggak, Bu? MJ berapa, Bu Ngumpulin dah. Isnania? Sama Bu kayak saya. Sama ya? Mas Alfi, MJ Mm-mm. berapa? Saya nggak hafal. 105, Bu, 105. 105. Coba cek. Orang Mas Alfi aja udah lihat kan? Nah, kalau yang tugas ini insya Allah minggu depan ya. Karena saya banyak banget ini kan saya juga di apa? Unsia itu saya jadi auditor. Jadi banyak sekali kerjaannya, apalagi udah mau akhir-akhir begini. Bu, ini kan apa namanya? Kita tuh aku belum baca sih, belum nonton. Kayak Ibu beberapa minggu kemarin juga nggak ngasih video ya, Bu ya? Enggak, karena Nah, nggak ada video pembelajarannya. oh gitu. Oh, udah cukup. Jadi Nah, gini, dari koordinator tuh hmm, sesi 14-15 nggak ada. hmm, aku kan belum terlalu merhatiin juga kan, Bu, yang ada di Mm, video. mm, Nah, cuman dari yang saya pelajarin di luar tuh ada yang namanya kertas kerja dan laporan keuangan, kayak gitu. mm, mm. Nah, apa namanya untuk akuntansi satu, kertas kerja dan laporan keuangan sudah bisa dipelajari atau belum? Harusnya sudah kan gini, kertas kerja kan termasuk ke yang apa namanya? eh yang awal-awal kita apa tuh namanya? Mas Alfi, persamaan akuntansi. Mhm. Ya kan harusnya dari situ ya. Cuman saya nggak masukkan tuh. Kemudian laporan keuangan juga harusnya dari siklus akuntansi tuh. Cuman kan karena PPT yang dibuat koordinator nggak sampai situ. Ini kan kertas kerja sama yang kayak saya buat ini yang di Excel. Bagaimana memasukkan dari jurnal umum, kemudian buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian sampai neraca saldo yang disesuaikan. Ini sama yang seperti saya buat nih. Kemudian dari situ kita buat laporan keuangannya, laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan, kemudian perubahan modal. Ini sama, ini kertas kerja. Ini kan namanya kertas kerja. Kemudian laporan keuangan ya bagaimana menyusun laporan laba rugi, Mas Alfi. Udah kan ya? Kalau laba rugi, Udah pas saya Vicon jurnal penyesuaian. Kayaknya Mas Alfi nggak masuk deh. Nggak ikut Vicon deh. kayaknya iya, Bu. Pas saya menjelaskan jurnal penyesuaian. Ini kan kertas kerja nih. Sebenarnya ada formatnya ini.
Nah, ini kertas kerja. Kemudian dari sini kita memasukkannya ke dalam laporan laba rugi, neraca. Kemudian ini kan laba rugi, neraca kan masuk laporan keuangan. Kemudian perubahan modal. Kemudian ada lagi arus kas. Itu juga masuk ke laporan keuangan. Ini udah, Mas Alfi. Kalau misalkan perubahan modal itu kan kayak kalau saya lihat perubahan modalnya naik 10 juta, Bu. Nah, itu untung jatuhnya. Kalau laba rugi, enggak, profit itu kita lihat dari laba rugi. Iya kan, tadi kan hasilnya Ibu saya lihat Iya, modal 390 kita juta. berapa awalnya? 380. Oh iya, naik dong berarti. Modal akhir di sini 390 juta. Gitu. Itu kalau kita menilai kinerja keuangan. Tapi nggak cuma lihat dari laporan perubahan modal sih. Apalagi cuma di bulan itu doang, September. Lumayan, Bu, sebulan untung 10 juta. Iya, tapi bulan-bulan berikutnya kalau ya sama berarti kinerjanya bagus. Gitu. Nih saya bisa lihat nih Mas Alfi suka dengan akuntansi. Berarti frekuensi kemungkinan untuk mengambil keuangan kayaknya tinggi nih. Ya, peminatan kayak saya minat semua deh. Harus salah satu mulai dari sekarang penjurusannya kemana? Karena nanti Ada 3 apa aja sih, Bu? Saya lupa deh. 4. SDM, terus SDM, pemasaran, pemasaran. operasional sama keuangan. Oh, terusan. Oke, Nah, 3 itu saya minat sih. 4 Iya, dong. 4 ya. Kalau 4 4 satu lagi operasional saya biasa operasional. aja. Soalnya Nah, saya kerjanya marketing. berarti Teman saya marketing nyuruhnya dong. masuk SDM. Iya. Kalau fokusnya di marketing kenapa nggak di dalamnya aja, Mas Aran? Saya malah nggak suka marketing. Sebenarnya saya juga nggak suka, Bu. Karena emang udah terlanjur terjun aja. Iya sih. Kan ada itu yang benar-benar fokus di marketing. Kalau saya megang untuk konsentrasi itu keuangan sama operasional. Ini mahasiswa saya yang keuangan udah publish nih jurnalnya dia. TA-nya udah kelar. Tinggal tunggu jurnalnya launching. Kalau misalkan nanti peminatan untuk keuangan itu apalagi Bu yang akan dipelajari? Apa nggak mungkin kayak kenapa nggak gua ngambil akuntansi aja dari awal kayak gitu? Oh, kan kita nggak fokus di akuntansi ya. Oh, Jadi kalau keuangan tuh apa? keuangan berarti ngambilnya untuk mata kuliah pilihannya ya. Pokoknya yang Nah. termasuk keuangan itu manajemen investasi, kemudian riset Oh, keuangan. finance ya Bu ya? Iya, finance. Jadi manajemen keuangan 1-2-nya tuh harus benar-benar dipelajari sampai dari kulitnya sampai daging-dagingnya itu harus bisa, karena itu akan terus diulang kan di manajemen investasi itu ada. Kemudian bagaimana melakukan risetnya, riset datanya nanti di riset keuangan digital. Jadi nanti pada saat membuat TA, kita kan wajib publish jurnal ya. Jurnalnya yang benar-benar harus terindeks Sinta yang ada peringkatnya pula. Itu berarti benar-benar harus ngelotok. Juga. Semuanya begitu, semua konsentrasi, semua harus publish jurnal untuk TA. Ada yang memang pilihannya juga ada buat bikin prototipe juga ada. Kenapa saya jadi ngomongin ini tugas akhir? Apa-apa, kan kita kan pengen menyelesaikan hingga akhir, Bu. Oh iya sih, benar-benar. Oke, nah ini balik lagi. Sudah ada lagi nggak pertanyaan ini tadi siapa ya, Bu Isnania ini saya lihat nggak tuh UTS-nya nggak ada nilainya. Maksudnya nggak ada, nggak dikumpulin kayaknya. Nggak ada di saya. Oh, namanya double kali Bu, coba dicek. Isnani nggak ada. Makanya nggak bisa lihat nilai yang nggak ada di sini. Bukan kelas MJ 105 kali. 102 ya ini ya.
105, 102. Iya, benar. Nggak ada di sini. Isnania 105 Bu dia, Bu. Saya Iya, nggak cek ada. 105, nggak ada ini. Iya, nggak ada. Nggak ada, Mbak. Nggak ngumpulin ya, Mbak. Yang ngumpulin kayaknya. Makanya nggak ada. Iya, MJ 105 ada kok di situ namanya. Ada. Nggak, maksudnya Maksudnya yang ngumpulin ya. UTS-nya, submit Nggak UTS dikumpulin. nggak? Di situnya ada jawaban telah dikirim, tugas pengantar akuntansi Isnania MJ 105. Udah. Iya, tapi nggak ada di sini. Di Loh, kok aneh? laman tugasnya, makanya nggak ada nilainya. Aku ngelihat di sini yang ngumpulin List. UTS nama Mbak Isna juga nggak ada ya. Nggak ada, di listnya tuh nggak ada. Nah, kok Coba aneh? Mbak Oh, ini anggota yang telah mengumpulkan Firmansyah, terus Isnania, gitu. Coba Mbak Isnania screenshot itu yang di LMS, coba kirim ke saya. Aneh. Di screenshot aja, kirim ke saya di WA aja lah. Sudah, Bu? WA. Udah di WA. Coba ya. Ini ada nomor 2. Oh, tugas, ya Allah. Ini kita ngomongin UTS tadi. Iya, itu Mbak tugas isinya. Itu tugas. Kalau UTS yang satu lagi, Mbak. Yang UTS. UTS yang mana ya? Ya. UTS. Coba di scroll itu saya UTS. Kalau UTS Mbak Isna nggak ada namanya loh. 8. Coba sesi 8. Dicari coba di tugas. Ya, diklik aja tugasnya itu kan muncul tuh. Nggak ada kalau di UTS. Kalau tugas sih ya ada. Nah, untuk tugas minggu depan ya rekan-rekan ya. Insya Allah minggu depan saya cek, saya koreksi. Berarti aku ngirim kemana ya? Ya. Jangan salah kemana? Nggak ada kan, Mbak? Iya. Gimana ini? Ih, kemana itu ngirimnya? Kalau gitu Mbak Isnania tugasnya harus bagus nilainya. Kemudian UASnya juga harus bagus nilainya supaya keangkat nih nilai UTS. Terus gimana itu, Bu? Kalau remed nggak ada ya. Nih, saya jelaskan lagi, remedial belum ada. Tapi kalau misalkan nanti dari pihak akademik dia memberikan remedial, nah boleh nanti saya buka lagi. Oh iya. Akademik maksudnya gimana, Bu? Jadi gini, biasanya pihak akademik mungkin karena mempertimbangkan banyak mahasiswa yang pada saat UTS belum mengumpulkan atau tidak sempat mengumpulkan submit jawabannya, kemudian sehingga diadakan remedial gitu, khusus untuk UTS atau khusus untuk UAS gitu kan. Itu nanti diadakan lagi, jadi ada infonya secara resmi, ada surat edarannya. Nanti rekan-rekan yang memang ternyata belum mengumpulkan UTS bisa mengikuti itu. Biasanya nanti di-list sama Sekprodi ya, Sekretaris Program Studi. Gitu. Itu nanti tinggal yang input bukan saya lagi. Jadi Sekprodi atau BAA yang input nilainya. Itu ya rekan-rekan. Nah, ini karena kita Vicon terakhir, sekalian kita seperti lebaran, saya mohon maaf. Untuk selama saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi baik di MJ 102 atau MJ 105, ada perkataan saya yang mungkin atau sikap saya yang menyakiti rekan-rekan, saya mohon maaf. Apanya? Apanya? Jadi saya di sini sebelum saya tutup Vicon kita,
Mohon dibukakan pintu maaf agar nanti kita bisa ketemu lagi mungkin di mata kuliah lainnya dengan pengajaran yang lebih baik. Begitu ya rekan-rekan. Amin, Bu. Bu, nanti kalau misalkan saya bingung-bingung akuntansi boleh nanya lagi nggak, Bu? Emang ada pengajar akuntansi biaya kali ya, akuntansi biaya atau akuntansi manajemen? Nggak tahu. Semester 2 adanya apa? Akuntansi apa, Bu? Berarti Mas Alfi ini mahasiswa baru ya? Berarti dia lanjut ke pengantar akuntansi 2. Iya, mahasiswa baru saya. Akuntansi 1. Nanti ketemu Iya. lagi akuntansi 2. Iya. Lanjutnya pengantar akuntansi 2. Entah nanti ketemunya sama saya atau Bu Ana atau Bu Agnes. Kalau pengantar akuntansi 2 tuh apa yang dipelajari, Bu? Lanjutan ini kan chapternya sampai ini kalau yang kita pelajari itu hanya sampai chapter 5 deh kalau nggak salah. Berarti chapter 6 ada piutang. Kemudian nanti persediaan udah ya kita ya. Kemudian nanti Nggak tahu, Bu. terakhir lagi analisis rasio keuangan itu paling akhir. Itu lanjutannya pengantar akuntansi 2. Ya begitu ya rekan-rekan. Ada lagi nggak? Cukup ya? Cukup, Bu. Kalau begitu doa saya menyertai rekan-rekan untuk mendapatkan hasil UAS yang maksimal ya, yang memuaskan bagi rekan-rekan. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti di mata kuliah berikutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih.